Oke teman-teman, balik lagi ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial penyiram tanaman IoT yang Telegram itu ya teman-teman ya. Sebetulnya saya udah pernah upload tentang video penyiram tanaman otomatis yang berbasis Telegram itu ya. Tapi mungkin memang saya mohon maaf sih sebelumnya karena mungkin tutorialnya memang kurang jelas. Itu alatnya udah jadi dan saya dokumentasikan ala kadarnya aja. Jadi banyak dari teman-teman yang mengalami kesulitan gitu ya. Ada yang kesulitan di bagian library, ada yang kesulitan di bagian pemrograman error, ada yang kesulitan di skematik, ada yang kesulitan di hardware-nya restart gitu ya teman-teman ya. Jadi saya buat video ini untuk menjelaskan dari ulang ya, step by step lebih mendetailnya teman-teman ya. Mulai dari instalasi library-nya sampai dengan nanti dia sampai dengan kita merakit hardware dan kita mengetesnya sama-sama teman-teman gitu ya. Jadi ini video ulang dari tutorial saya yang demo alat penyiram tanaman Telegram itu ya. Mungkin di sini ada banyak improvisasi dari saya ya, mulai dari fitur alat ini sampai dengan hardware upgrade-nya. Ya, mari simak ya teman-teman ya. Jangan di-skip videonya karena detail-detail seperti inilah yang bikin alat itu nggak jalan atau alat itu bermasalah atau pemrogramannya bermasalah teman-teman. Oke, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah install ESP8266 core-nya teman-teman ya. Kayak gini. Yang perlu diperhatikan adalah di sini saya menggunakan core versi 2.5.0 teman-teman ya. Kalau bisa sih teman-teman ikutin versi saya ya, karena ini masih work sampai sekarang ya teman-teman. Di saya ini masih work, masih berjalan normal gitu ya. Teman-teman harus install versi core-nya 2.5.0 gitu teman-teman ya. Untuk tutorial pemasangan ini banyak ya di internet, tersebar banyak banget. Caranya gimana? Teman-teman ketik aja how to install ESP866 on Arduino gitu teman-teman, atau cara menginstal ESP di Arduino gitu ya. Nanti teman-teman select version ini, pilih yang tipe versi sama seperti saya ya, 2.5.0 gitu ya. Nah, di sini kan ada nih 25.0. Nah, ini yang cocok sama library Telegram bot saya, teman-teman gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagian library-nya, teman-teman. Bentar, masih nggak respon ini. Karena mohon maaf ya, ini PC kentang ya, teman-teman. Ya, oke, ini yang saya pakai ya, teman-teman. Kita buka sketch ya. Manage library, teman-teman pilih. Harus kalau bisa ikutin ya teman-teman, biar sama seperti saya gitu tipe library filenya. Oke, kita tunggu dulu. Dicatat ya teman-teman ya, versi ESP core-nya itu 2.5.0 ya. Dan ini untuk library-nya saya pakai Universal. Cari Universal Telegram. Ini saya pakai versi 1.1.0 ya. Dicatat kembali teman-teman ya. Untuk core-nya saya pakai 2.5.0. Untuk versi library Telegramnya saya pakai versi 1.1.0 teman-teman. Dan yang terakhir adalah Arduino JSON. Nah, ini teman-teman ya. Arduino JSON yang ini teman-teman ya. Nah, ini penting ya, karena kalau ininya salah kadang-kadang dia suka nggak mau dikompil teman-teman, salah di bagian JSON-nya ya nanti. Arduino JSON by Benoit Blechen, gimana ya kalau salah mohon dikoreksi ya. Versi 5.13.5 teman-teman. Ini harus diikutin ya teman-teman. Versinya saya pakai ini 5.13.5 gitu ya. Oke, setelah itu semua udah komplit, udah teman-teman udah install core ESP-nya,
teman-teman udah install Universal Telegram botnya, dan teman-teman sudah menginstal Arduino JSON-nya. Lanjut ke ini. Jadi sebelum teman-teman running code fullnya, sebaiknya sih alangkah baiknya tuh teman-teman ini ya, pakai coding inisiasi dari saya, yaitu coding untuk mengetes atau apakah si sistem Telegramnya udah jalan ya teman-teman gitu ya. Ini saya sudah nyiapin codingnya, bentar ya, cari codingnya. Ini dia kode awal teman-teman. Nah, nanti ini saya taruh link di deskripsi untuk coding ini ya. Jadi ini coding adalah untuk mengetahui apakah sistem Telegramnya udah jalan atau belum teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan sistem penyiram tanaman berjalan otomatis tapi sistem IoT intinya tidak berjalan, ya buat apa kan? Nah, ini nanti jika semua sudah terpenuhi yang tadi saya jelaskan di awal tadi ya, teman-teman harus upload ini ya teman-teman ya. Coding ini dulu ya. Universal Telegram udah masuk. Nah, saya bakal ngejelasin sedikit ya buat teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan asal copy langsung teman-teman upload ke boardnya gitu ya. Jangan gitu ya. Ini teman-teman harus ada beberapa parameter yang harus kalian rubah ya dari sini. Contoh di sini saya yang harus dirubah tuh 4 parameter ini teman-teman ya. 4 parameter ini, yaitu SSID, password, bot token, dan ID teman-teman gitu. Untuk SSID dan password kalian saya kira nggak harus saya jelasin ya, ini karena WiFi kalian masing-masing ini harus kalian ganti ya. Contoh di sini saya menggunakan tethering handphone teman-teman, jadi namanya Black Shark 3 dan password WiFi saya ini. Dan bot token ya, ini untuk bot tokennya teman-teman harus bikin botnya dulu teman-teman ya, bikin botnya. Nanti saya jelasin deh. Nah, ini untuk ID Anda adalah ini ID Telegram teman-teman ya. Jadi si ESP-nya nanti bakal ngirim chatnya ke sini teman-teman, bakal ngebales chat ke ID ini teman-teman ya gitu. Untuk mendapatkan token ini gimana gitu. Nah, sekarang caranya saya kasih tahu. Yang pertama teman-teman harus add ya, buat father teman-teman seperti ini ya. Teman-teman masuk aja langsung. Nah, setelah add teman-teman start ya, start ya, langsung teman-teman klik new bot seperti ini, new bot ya. Nanti dia akan membalas alright a new bot gitu kan. Nah, teman-teman kasih nama botnya. Di sini saya menamakan sesuai nama channel saya. Nah, ini adalah setelah itu dia akan menanyakan username dari teman-teman punya bot gitu. Di sini saya menamakan sesuai channel saya juga ya. Udah selesai, teman-teman sudah membuat bot Telegram gitu. Nanti dia bakal ngebales tokennya teman-teman. Ini dia tokennya ya. Tokennya ini kalian copy paste aja ke sini ke bot token gitu. Jadi jangan pakai bot saya ya teman-teman ya gitu. Pakai bot kalian masing-masing. Nah, ini untuk ID, ini untuk ID Telegram kalian ya. Cara mendapatkan ID Telegram kalian cukup mudah. Kalian tinggal add ya, add my ID teman-teman gini. Nanti kalian enter, masuklah ke chat si my ID ini. Kalian cukup start aja. Nanti teman-teman chat lagi get ID ya. Seperti ini, klik aja langsung ininya. Dia akan membalas ID kalian berapa. Nah, ini teman-teman masukin juga ke sini gitu. Ya. Udah, parameter itu aja ya yang cukup untuk menjalankan sistem Telegramnya gitu ya. Nah, untuk board di sini saya nggak berubah ya teman-teman ya, masih pakai board yang di video yang pertama saya yang tentang Telegram itu ya, IoT Telegram penyiram tanaman otomatis ya. Saya pakai Node MCU 09 ya, pakai Amica ya teman-teman, Node MCU Amica. Tapi kalau teman-teman pakai Node MCU yang biasa itu nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Pakai ESP apapun nggak ada masalah ya teman-teman. Kalian tinggal ganti di sini aja, paling nyesuaiin pinnya aja gitu ya. Sekarang kita bakal coba jalanin ya. Kita bakal coba jalanin apakah botnya bekerja atau tidak dengan setup seperti ini. Oke, sebelumnya di sini ESP-nya tuh udah terkoneksi dengan komputer saya melalui kabel USB teman-teman ya. Jadi ESP-nya ini masih kosong teman-teman. Nanti akan kita rangkai sama-sama ya. Ini ESP-nya masih cuma ISP aja, cuma Node MCU aja gitu. Node MCU terhubung ke USB ke komputer gitu ya.
Jadi di sini cuma nguji Telegramnya jalan apa enggak gitu aja. Nah, setelah komportnya udah selesai, kita verify. Sambil verify kita ngerokok dulu ya. Maklum ini PC kentang teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau lemot ya. Ini aja Windowsnya butuh aktivasi. Aduh, kacau nih. Mohon maaf nih teman-teman, mohon dimaklumi ya. Hiraukan aja tombol bacaan aktivasi Windows aktivasinya ya. Oke, ditunggu ya. Tunggu aja. Oke, don't compling ya teman-teman. Berarti nggak ada yang salah dari coding ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan upload langsung ke ESP-nya. Di sini ESP saya terkoneksi di COM 8. Kita upload aja. Kita upload lalu kita buka serial monitornya. Oh enggak, masih upload lagi. Oke, done uploading, kita buka serial monitor. Oke, wifi terhubung ya teman-teman. Wifi sudah terhubung. Ya, kita lihat reaksinya di Telegram kita. Oke. Jika sistem Telegram teman-teman sudah bagus ya, sudah benar, maka pada saat awal codingnya terupload dan wifi-nya terhubung, dia akan mengirim pesan berupa online teman-teman. Ya. Si bot ini akan mengirimkan pesan online kepada ID kita gitu ya. Jika semuanya sudah benar, misalkan nggak bisa, misalkan nggak jalan wifi-nya atau udah terhubung gitu, ini ada banyak masalah teman, banyak masalah, mohon maaf, ada kendala. Biasanya sinyal wifi-nya juga berpengaruh teman-teman ya, karena jadi di rumah saya ini ada router ya, ada router wifi, dan saya ubah si ininya ke router wifi lokal saya di rumah saya ya, pakai wifi rumah saya itu kadang nggak bisa teman-teman, nggak mengirim online gitu. Tapi ketika saya dekatkan si Node MCU ke routernya, itu bisa jalan teman-teman. Berarti dari situ Node MCU juga ngaruh sama sinyal wifi-nya teman-teman ya. Mungkin routernya agak jauh dari tempat saya recording ya. Jadi saya di sini pakai tethering handphone gitu ya, untuk ya biar pasti aja gitu kan, biar sebelah-sebelahan handphone sama SP8266 nya ya gitu. Nah, jika kalian ketik apapun di sini tes, harusnya masuk di serial monitor teman-teman, seperti ini ya, ada pesan masuk tes gitu ya. Halo, saya mengirim pesan ya, kita ketik halo saya mengirim pesan, dan harusnya masuk teman-teman ya. Nah ya, bisa dilihat ya, ada pesan masuk yaitu halo saya mengirim pesan, sesuai apa yang kita ketik. Nah, dari coding dasar inilah kita akan membuat sistem IoT-nya teman-teman ya. Jadi ininya harus jalan dulu utamanya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit ya poin-poin penting dari program ini, biar teman-teman gampang nanti jika mengembangkan sistem saya. Jadi tuh teman-teman nggak bingung gitu loh. Kalau teman-teman cuman kopas ganti beberapa part aja, itu nanti kalau ada problem pasti teman-teman bingung. Jadi kalau teman-teman paham gitu,
teman-teman bisa rubah sendiri, bahkan bisa mengembangkan program ini ya nantinya gitu. Untuk sini program ini berfungsi ya library aja teman-teman ya, library si WiFi Client Secure ESP8. Ini library dasarnya aja. Ini Wi-Fi-nya, ini adalah buat token dan ID yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini poin-poin penting aja ya. Nah, di sini ada tipe data integer buat MTBS 1500. Ini maksudnya adalah interval pengecekan pesan masuk teman-teman gitu. Jadi setiap 1500 ms atau 1,5 detik sekali, si bot ini akan mengecek pesan masuknya teman-teman gitu. Jadi ini bisa aja sekecilan angkanya, jadi dia bakal merespon pesan dengan lebih cepat gitu ya. Cuman kan aplikasi saya nggak butuh respon bot yang cepat, jadi saya bikin di 1,5 detik cukup teman-teman gitu. Nah, ini adalah void handle message. Jadi void inilah ya yang mengubah apa ya, garis besarnya gini. Jadi fungsi program ini adalah untuk menghandle message-nya teman-teman, untuk menghandle pesan masuknya ya, diproses melalui fungsi for loop gini ya, pakai for. Nanti dia bakal ngeprint langsung sebuah teksnya teman-teman gitu, sebuah string ya, sebuah string aja langsung gitu. Nah, string inilah nanti si string teksnya ini yang nanti bakal kita jadikan fungsi yang kita butuhkan gitu ya. Jadi nanti di sini bisa kita kasih fungsi ya. Ini serial begin untuk debugging seperti biasa. Oke, ini adalah tadi pesan awal yang pada saat sistem nyala itu dia ngirim pesan kayak gini teman-teman ya. Pada saat awal dia adanya di setup ya. Jadinya pada saat sistemnya udah bagus, dia bakal ngirim pesan. Kalau ini enggak ke eksekusi atau ini enggak kirim gitu, ada masalah teman-teman gitu. Bisa jadi dari program atau dari sinyal Wi-Fi-nya gitu. Dia akan mengirim pesan online. Oh iya, sebelumnya kalau misalkan pesan enggak masuk, ini botnya di start dulu teman-teman ya. Botnya di start dulu. Kayak gini, misalkan ini saya delete chat ya. Ini kadang-kadang kalau kita running programnya dia nggak bakal jalan teman-teman, si botnya. Makanya teman-teman harus add botnya dulu. Bagusnya gini sih. Ya dari sini aja ya. Nah, ini dia, botnya harus di start dulu gini ya. Ini tetap masuk sih, harusnya tetap masuk dia. Nah ya, pesan startnya masuk gitu. Ini botnya di start dulu ya. Oke, nah ini adalah tadi buat MTBS. Jadi jika dia akan si miles ini atau si miles ini akan fungsi di dalam miles ini akan tereksekusi sesuai dengan besaran nilai MTBS yang tadi di atas ya. Jadi 1,5 detik dia bakal mengeksekusi fungsi ini teman-teman. Fungsi untuk menjalankan pemeriksaan pesan masuk ya. Jika ada new message ya, jika new message-nya tersedia gitu, jika benar, maka dia akan melakukan print pesan masuk dan memanggil fungsi handle message teman-teman ya. Handle message, nah ini fungsi ini nanti dipanggil dan memprint atau memprint out atau untuk memprint lah pokoknya, untuk memprint pesan apa yang ada yang kita kirim melalui aplikasi Telegram gitu teman-teman ya. Oke, untuk penjelasan awalnya ini cukup segini aja. Kita lanjut ke hardware-nya teman-teman ya. Kita langsung bikin alatnya aja. Oke, makasih ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe-nya ya teman-teman ya.